Oke, kita lanjut ke bagaimana saat kita melakukan pembelian ada biaya penerbitan ya. Nah, untuk tipe 1 dan tipe 2 yakni HFC atau Amortized Cost dan FOCI itu kita menganggapnya sebagai cost of investment sehingga kita perlu mencari MR baru ya. Sedangkan kalau FAPOL ini kita mencatat sebagai expense. Oke, ini contoh soalnya. Kita hapus dulu. Nah, kita baca dulu soalnya. Pada 1 Maret 2019, PT Aktiva membeli bonds pada PT Pasiva dengan nilai nominal 100.000, jangka waktu 3 tahun, kupon rate-nya 9%, market rate-nya 10%, dan dibayar setiap tanggal 1 Maret, artinya annual ya. Nah, perusahaan membayar biaya broker dan biaya transaksi lainnya sebesar 1.000, teman-teman. Jadi di sini ada biaya saat melakukan penerbitan ya, saat melakukan pembelian debt investment. Nah, sebelumnya kita ringkas dulu soalnya seperti ini. Ada FA 100.000, MR 10%, dan CR-nya kupon rate 9%. Kita mencari present value seharusnya dulu dengan menggunakan rumus PV ya. Dengan rate 10%, N per-nya berarti 3, PMT-nya 100.000 dikali CR 9%, future value-nya berarti 100.000, tipenya 0 ya karena akhir periode. Jangan lupa agar hasilnya tidak minus, kita kasih tanda min di depannya, depan rumusnya. Bentar, nah ini adalah hasil present value yang seharusnya. Nah, karena ada biaya penerbitan, kita harus mencari harga jual bersihnya itu berapa sih. Di sini kan biaya penerbitannya 1.000 ya. Berarti harga jual bersihnya adalah 97513 ditambah 1.000. Nah, 98513. Nah, untuk mencari MR baru, kita bisa menggunakan rumus rate ya. Kalau kalian menggunakan Excel. N per-nya itu kita ambil yang 3 ini. N per itu periodenya, PMT-nya 100.000 dikali 9%. Present value-nya yang mana? Nah, present value-nya ini adalah harga jual bersih ya, yang baru. Dalam hal ini berarti 98,513. Nah, khusus untuk rumus PV kita harus memberi tanda minus sebelumnya. Nah, ini kita kasih minus dulu, baru kita klik hasilnya, tutup kurung, future value-nya 100.000, tipenya 0 ya. Nah, hasilnya adalah 9,594. Itu cara mencarinya. Untuk mencari MR baru, kalian juga bisa menggunakan kalkulator ya. Kalian bisa coba klik link yang ada di sini, yakni bit.ly slice red underscore calculator. Di situ ada video cara mencari MR menggunakan kalkulator ya. Kalkulatornya tapi harus yang scientific. Oke. Lanjut. Nah, maka saat penerbitan ya kan, kita membuat tabel amortisasi nih. Saat penerbitan yakni 1 Maret 2019, kan interest expense-nya kita kosongkan, carrying value-nya kita menggunakan yang baru 98513. Cicilan pertama adalah 1 Maret 2020. Cicilan pertama 1 Maret 2020. Kita kan 2020 cicilan keduanya 2021 dan cicilan ketiga 2022 ya. Nah, ini kita mencari interest expense-nya dengan cara MR baru ya kan, dikali carrying value-nya ya kan per 1 Maret 2020. Ini sebesar interest expense-nya. Maaf, di sini bukan interest expense tapi interest revenue ya. Dan di sini adalah cash reserve. Nah, karena di sini kita sebagai penanam modal ya. Nah, untuk cash reserve-nya berarti CR 9% dikali dengan cash amount-nya, yakni 9.000, dan amortisasinya adalah selisihnya ya. Berarti 9451 dikurangi dengan 9.000.
Dan karena dia dijual dengan harga diskon, berarti untuk mencari carrying value yang baru adalah carrying value sebelumnya ditambah dengan amortisasinya. Ini bisa kita cari lagi sama tadi 9% dikali ini, sehingga bisa kita tarik aja langsung ke bawah. Nah, cash reserve-nya juga bisa kita tarik ke bawah karena hasilnya bakal sama ya. Nah, amortisasinya itu cash reserve-nya itu 9.000 ya. Di kopas nilainya aja 9.000. Amortisasinya kita tarik ke bawah juga karena rumusnya bakal ngikut ya. Dan di sini carrying value kita tarik ke bawah juga. Nah, kayak gitu ya. Sehingga dapat diketahui hasil akhirnya adalah 100.000. Nah, itu untuk pembahasan yang kedua mengenai biaya penerbitan ya. Jadi kita perlu mencari MR baru. Bisa dengan cara menggunakan rumus red kalau kita online atau menggunakan kalkulator saintifik ya. Oke, selanjutnya yang pembahasan yang ketiga, yang terakhir mengenai AFC ini, yakni saat diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Coba kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 1 Mei 2019, PT Siap membeli bonds PT Sedia dengan nilai nominal 100.000, jangka waktunya 3 tahun, kupon rata 9%, bunga pasar 8%, dan bunga dibayarkan 1 Juli serta 1 Januari. Artinya dia semi-annually. Perusahaan membeli obligasi tersebut dengan tujuan untuk memperoleh arus kas secara teratur atau biasa disebut HFC ya. Nah teman-teman, kita ringkas dulu soalnya, ya kan? FA-nya 100.000 ya, 100.000. Periode asli bondsnya 6, dapat dari mana? Dapat dari 3 tahun. 3 tahun ya. 3 dikali 2 karena dia semi-annually. Nah, untuk periode yang disesuaikan itu seperti ini cara mencarinya. Nah, ini ya. Kan tadi N penuhnya adalah berapa? 6 ya. 6 kan periodenya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Investasi ini dia diterbitkan dicicil pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli ya. Sedangkan dia terjual pada tanggal 1 Mei gitu. Dalam hal ini tahunnya berarti tahun 2019 ya. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa dari 1 Januari sampai 1 Mei ini 4 bulan ini ya kan, ini tidak ada yang membeli obligasi tersebut, sehingga untuk menghitung periode yang disesuaikan kita nggak perlu menghitung 4 bulan yang ini ya kan, sehingga N yang baru itu adalah kalau N6 ini kan kita peroleh dari mana? Dari 36 bulan ya dibagi semi-annually itu kan 6 bulan. Sama dengan 6 hasilnya. Berarti N-nya 6. Nah. Hasilnya bakal 6. Nah, untuk N yang disesuaikan, ini kita nggak perlu menghitung periode yang 4 bulan ini, yang tanpa pembeli ini, sehingga totalnya itu tinggal 32 bulan. Ya kan? Jadi di sini adalah sisanya 32 bulan dibagi 6 bulan karena dia semi-annually. Hasilnya berapa? Nah, coba kita hitung ya. 32 per 6. Hasilnya ada 5,33. Ini untuk N yang disesuaikan. Cara mencari gitu ya. Jadi untuk di antara cicilan sebelumnya sampai terjual itu kita nggak perlu menghitung. Dalam hal ini 4 bulannya ini kita nggak perlu masukkan ke dalam
periode yang disesuaikan. Jadi sisanya cuma 32 bulan. Oke, berarti di sini periode disesuaikannya adalah tadi berapa? 32 bulan per 6 ya. 533. CR-nya 4,5%, dari 9% dibagi 2, MR-nya juga 8% dibagi 2, 4%. Cermin wali, tanggal penerbitannya 1 Januari 2019 dan tanggal penjualannya 1 Mei 2019. Oke. Dihapus. Nah, ini dihapus dulu biar bisa dibahas. Nah, untuk present value bonds-nya kita mencari menggunakan present value, rumus saja ya. Rate-nya berarti berapa? 4% ya MR-nya. N-nya kita menggunakan yang disesuaikan 5,333 dikali PMT-nya berarti 100.000 FA dikali dengan CR-nya 4,5%, future value-nya 100.000 dan tipenya 0. Jangan lupa kalau kita ngitung present value kita kasih tanda minus depannya supaya hasilnya positif. Nah, ini adalah present value of bonds ya. Atau kalian kalau mau ngitung itu secara manual ya. Itu present value of principal-nya berarti berapa? 100.000 dikali dengan MR 4%. Ya kan, N-nya sama dengan 5,333. Kalau present value interest-nya berarti gimana? 4% dikali 100k ya kan. Faktornya itu MR 4%, N-nya 5,33. Nah, itu hasilnya bakal sama nanti kayak gini. Nah, kita masukin dulu present value of bonds ya di sini. Ini adalah present value of bonds ya. Nah, uniknya itu kalau dia di antara tanggal pembayaran bunga, bisa kita balik lagi ke sini ya. Tadi dia diterbitkan 1 Januari 2019, terjual 1 Mei 2019. Nah, 4 bulan pertama ini kan nggak ada pembeli ya. Artinya perusahaan itu dia nggak membayar beban bunga. Nah, 4 bulan pertama tanpa pembeli ini atau yang belum terjual itu, si pembeli obligasi dalam hal ini perusahaan kita ya sebagai kreditur harus membayar pendapatan bunga. Jadi 4 bulan ini yang tanpa pembeli ini harus kita bayar pendapatan bunganya sebesar 4 bulan aja. Nah, nanti saat cicilan pertama pada tanggal 1 Juli, kreditur perusahaan kita ya akan menerima pendapatan bunga sebanyak 6 bulan full gitu. Ya kan? Jadi saat kita membeli, kalau di antara pembayaran bunga itu kita harus membebankan interest revenue itu di sebelah debit sebesar jaraknya tadi gapnya 4 bulan. Nanti si perusahaan penerbit dan kita sebagai kreditur akan menerima pendapatan bunga 6 bulan full ya. Sehingga kalau dinetkan, kreditur itu cuma membayar 2 bulan aja dari 1 Mei sampai 1 Juli teman-teman. Nah, sehingga jurnal yang perlu kita buat ya kan bisa dilihat di sini. Yang pertama ada debt investment-nya ya kan. Sebesar bonds-nya. Yang kedua ada interest revenue-nya. Nah, di sini kita taruh di sebelah debit dulu ya. 4/6 dikali CR-nya. CR-nya berapa tadi? 4,5% dikali FA-nya 100.000. Sebesar 3.000. Atau kalau kita mau cari nanti karena di sini cash reserve ya di sini. Cash reserve-nya interest revenue. Cash reserve-nya itu kan kita bakal terima setiap cicilan itu berapa? 4,5% ya kan dikali FA 100k sama dengan 4.500. Nah,
kita juga bisa mencari dengan cara berarti gimana? 4 per 6 dikali 4.500 sehingga hasilnya 3.000. Ini bunga yang harus kita talangi dulu karena kita membeli di antara tanggal pembayaran bunga. Oke, bener ya. 4 bulan. Next. Nah, bagaimana cara mengisi tabel amortisasinya? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pada cicilan pertama, teman-teman. Pada tanggal 1 Juli ini itu agak unik perhitungannya. Sebelum kita masuk ke tanggal 1 Juli, kita taruh dulu di sini, ya kan? Di cash reserve ini sebesar minus 3.000 atau sebesar minus uang yang kita bayarkan tadi. Sama dengan minus 3.000 yang ini. Nah, di sini harus kita minus dulu 3.000 langkah pertama. Nah, langkah kedua di sini cash reserve-nya itu full. Sesuai konsep yang tadi ya, yakni 4,5% dikali 100.000. Nah, di sini full 4.500 sehingga bisa kita kopas ke bawahnya. Nah, ini 4.500 semua. Nah, untuk interest revenue di sini kita hanya mengakui sebesar 2 bulan aja, teman-teman. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Jadi untuk interest revenue kita hanya mengakui dari 1 Mei sampai 1 Juli aja. Nah, sehingga 1 Mei sampai 1 Juli itu adalah berapa? 2 bulan ya. 2 bulan. Ini interest revenue yang diakui di cicilan ke-1. Jadi teman-teman di sini kalau umumnya kan cuma MR berapa tadi? 4,5% dikali dengan carrying value sebelumnya. Nah, kalau kita di antara tanggal pembayaran bunga kita kali lagi 2 per 6 gitu. Sehingga interest revenue itu hanya sebesar 1.535,39. Kita hanya menghitungnya sebesar 2 per 6 bulan. Nah, selisih amortisasinya juga cara mencarinya agak unik ya. Yang pertama kita harus mengurangkan antara cash reserve tanggal 1 Juli kan, dengan 3.000 ini. Kan? Baru dikurangi dengan interest revenue. Sorry ya, karena ini selisihnya. Berarti interest revenue ini 1.500 dikurangi 4.500 ditambah minus 3.000. Nah, jadi untuk cash reserve-nya ini dia harus menghitung sebesar sisanya ya, dari 4.500 dikurangin 3.000 yakni 1.500 sehingga amortisasinya itu hanya sebesar 1.500 selisih dengan 35 sehingga cuma sebesar 35. Nah, untuk carrying value-nya karena dia di sini adalah premium berarti harus kita kurangkan. Ini ya. Ini untuk cicilan yang pertama. Khusus untuk cicilan pertama perhitungan agak beda ya untuk interest revenue dan amortisasinya. Oke, jurnalnya bagaimana? Kas ya kan. Tadi balik lagi teman-teman. Kas yang kita terima adalah full ya di sini. Full 6 bulan. Karena tadi kita udah membayar 4 bulan, berarti kita kas yang kita terima full sebanyak 6 bulan, yakni 4.500. Debt investmentnya $1.500 Oke, maaf teman-teman, di sini bukan pakai CR ya. Ini salah klik tadi. Harusnya pakai MR. Berarti yang berapa di sini? Sama dengan MR kan 4%. 4% ya kan dikali carrying value sebelumnya 102 dikali 2 per 6 gitu. Tadi salah ngitung, nah, sehingga
untuk amortisasinya juga bisa kita cari selisih kan antara 1.500 dengan 1364 ya. Dengan cara bagaimana? Berarti dengan cara 4.500 dikurangin 3.000 kan, dikurangin dengan 1364. Nah, sehingga 4.500 ditambah minus 3.000 dikurangin 1364. Sehingga amortisasinya itu adalah sebesar 135,21 teman-teman. Ini yang bakal masuk ke jurnalnya. Nah, untuk interest revenue-nya itu kita menghitung sebesar selisihnya antara cash receive 4.500 dikurangi dengan 135,21. Itu hal unik lainnya ya. Jadi untuk jurnalnya itu interest revenue kita nggak bisa serta-merta ngambil dari tabel yang ada di sini. Kita harus mencari selisih antara cash receive dengan amortisasi premiumnya. Jadi 4.500 dikurang 135,21. Nah, untuk perhitungan cicilan selanjutnya itu caranya udah kembali normal ya. MR 4% dikali sebelumnya, carrying value sebelumnya ya kan. Jadi bisa kita tarik ke bawah. Terus untuk amortisasinya berarti selisihnya 4.500 dikurangin 4088,97. Berarti 401. Untuk carrying value-nya berarti kalau di sini premium kita kurang. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah juga. Dan ini bisa kita tarik ke bawah juga. Begitu ya. Nah, ciri khas daripada penerbitan di antara tanggal pembayaran bunga tuh hasilnya pasti nggak bulat. Di sini selalu ada sisanya ya. Jadi nggak bisa bulat. Kecuali penerbitan di antara pembayaran bunga tuh di sini komanya bulat juga, misalkan 5,5 atau 5,25, 5,75. Nah, itu hasilnya bakal bulat. Kalau di sini kan 5,33. Berarti di sini juga hasilnya nggak bakal bisa bulat. Jadi perlu dilakukan pembulatan di akhir periode supaya jadi 100.000 lagi. Nah, lanjut ya ke jurnal penyesuaian akhir periode 31 Desember 2019 atau jurnal cicilan kedua. Nah, ini udah seperti normal lagi ya. Jadi yang unik itu cuma di cicilan bunga yang pertama aja. Kan? Jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 berarti kita menggunakan datanya yang 1 Januari 2020 ya kan. Berarti di sini 4.500, amortisasinya 411 ya kan. Dan interest revenue berarti 4088 ya. Udah normal pokoknya ini. Atau dengan dua jurnal pengakuan bunganya, pengakuan pendapatan bunga ya 4.500 dan jurnal amortisasinya yakni 411. Jadi kita untuk yang kedua kita menggunakan data yang ini. Dan kita kasih warna biru. Nah, data yang kedua pakai data yang 1 Januari 2020. Nah, ini amortisasinya. Kalau buat dua jurnal berarti pengakuan bunga dan amortisasi. Jurnal pengakuan bunga dan jurnal amortisasi. Oke, itu aja untuk tanggal di antara tanggal pembayaran bunga. Nanti kita lanjut ke metode menggunakan VOCI. Terima kasih.